المشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, selamat bergabung kembali dengan kami Faiz Media Channel, channel yang membahas kajian Islami, sejarah, fakta, keajaiban, info terkini dan lain-lain. Namun sebelum lanjut, ada baiknya klik subscribe, like, dan share. Dukungan Anda sangat bermanfaat bagi kami untuk perkembangan dakwah kami selanjutnya. Sahabat yang budiman, ketika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, maka akan terbayang di benak kita tentang keberadaan bangsa Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Bangsa tersebut tidak lain merupakan bangsa kaum Nabi Musa alaihi salam. Mereka dikenal dengan sifatnya yang selalu membangkang dan tidak segan membuat aturan-aturan di luar ajaran sang Nabi. Julukan Bani Israel ini disematkan kepada Nabi Yakub alaihi salam, yang artinya kekasih Allah. Julukan tersebut yang membuat Bani Israel menjadi bangsa yang mempunyai perangai yang sangat congkak, membangkang dan merupakan bangsa yang selalu menyimpang dari ajaran nabinya sendiri. Sahabat yang budiman, simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Faiz Media Channel, channel yang membahas kajian Islami, sejarah, fakta, keajaiban, info terkini dan lain-lain. Namun sebelumnya jika berkenan jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan siar Islam. Janji pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Berbicara tentang bangsa Yahudi, membuat kita teringat akan tingkah lakunya yang sering meremehkan bangsa lain, selalu bikin keonaran bahkan berani menentang nabinya sendiri. Kelakuan bangsa Yahudi bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran kitab suci agama Islam telah menceritakan tindak tanduk bangsa ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Pengusiran dan penghancuran bangsa Yahudi yang pertama mengakibatkan koloni-koloni mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Tak bisa dibantah bahwa kesombongan dan kerusakan yang kedua kalinya kembali diulangi oleh kaum Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan giliran padamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya, yaitu orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan merebut kembali negeri-negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan janji kedua kepada Yahudi setelah kehancuran yang pertama kalinya. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ekonomi maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina, tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan ekonomi dan militer barat hampir seluruhnya berdiri di belakang Israel atau Yahudi. Karenanya kesombongan mereka semakin menjadi-jadi hingga saat ini. Sejarah mencatat lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi. Janji ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehancuran Yahudi. Telah kita ketahui, derita Palestina akibat penjajahan Israel yang sampai saat ini terus-terusan terjadi, sesungguhnya hanya akan mempercepat datangnya siksaan Allah kepada mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat,
maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut Allah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari muka bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberitahu kepada kaum muslimin akan memasuki lagi Masjidil Aqsa. Hal ini sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar, sehingga Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah mereka binasa, mereka diusir dan dicerai beraikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Sahabat yang budiman, demikian sekilas penjelasan tentang janji Allah kepada kaum Yahudi, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kaum yang tetap bersatu dan kuat dalam menghadapi tantangan yang merongrong umat Islam. Wallahu alam bisawab. Sahabat yang budiman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.